Kembali di Dialog Jurnal Pagi dan sebelum ke narasumber kita lihat grafik beberapa nama calon Panglima TNI yang sudah diusulkan. Kita lihat bersama. Ada Marskal Agus Supriyatna, lahir di Bandung, 28 Januari 59 dan saat ini menjabat sebagai Kasau atau Kepala Staf Angkatan Udara. Kemudian ada Laksamana TNI Ade Supandi, lahir di Bandung 26 Mei 1960, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dan yang terakhir dari Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantio, lahir di Tegal pada 13 Maret 1960, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Ya, itu tadi nama-nama profil calon Panglima TNI, Prof. Ini kalau kita bicara, tadi yang seperti dikatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Soal konsolidasi, soal gesekan segala macam, atau salah satu visi misalkan pemerintahan kita saat ini yang poros maritim dunia, apakah itu tidak menjadi pertimbangan mestinya? Itu ada satu pertimbangan lagi, sejarah. The fact bahwa Angkatan Darat sudah mendapat kesempatan 3 kali, 2 kali apa 3 kali tadi, Angkatan Laut 2 kali, Angkatan Udara baru 1 kali. Ini satu soal yang Anda kalau mengikuti perkembangan berapa hari lalu kan ada pernyataan Marskal Capi Hakim bekas KSAU yang menunjukkan betapa tidak bahagianya Angkatan Udara karena mereka itu kurang diperhatikan di dalam pengangkatan Panglima. Tentu saja itu Capi Hakim tidak hanya menyuarakan dirinya, pendapatnya, tapi itu kan ada suasana itu di dalam Angkatan Udara. Dan ini penting dalam rangka integrasi TNI. Nah, ini harus dipertimbangkan juga oleh Bapak Presiden di dalam memilih calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau faktor-faktor yang tadi itu yang disebutkan Pak Martin itu juga penting, ya. Tapi itu kan mengatasi itu kan tidak harus mempertimbangkan matra panglimanya. Itu sebagai tentara, itu saya kira mereka harus, tentara itu terlatih untuk memegang disiplin yang tinggi. Nah, persoalannya yang dikemukakan Pak Martin itu betul, serius itu. Terakhir kan ada gesekan Angkatan Udara dengan Kopassus di Solo. Tapi itu tidak menyangkut masalah Panglima, itu menyangkut di bawah. Begini loh, cara kita melihat ketika saya ditanya wartawan, sudahlah itu kan bukan barang aneh, yang bergesekan itu kan tentara, memang anak muda kan itu. Kalau di masyarakat banyak tawuran, bagaimana kita mencegah tentara tidak tawuran? Itu tingkat peradaban kita. Begitu. Tapi itu harus diperhitungkan oleh Panglima, siapapun dia, angkatan manapun, supaya itu tidak sering terjadi. Tapi saya kembali tadi, saya sebagai seorang yang meneliti sejarah TNI, faktor integrasi TNI itu masih sangat penting. Masih sangat penting. Sangat penting. Nah, ini dia. Saya mau ini Prof, maaf saya potong. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Capi Hakim itu juga memang betul-betul atas dasar penelitian Pak Prof? Ya, saya mendapatkan itu kesan banyak sekali memang. Begini, saya boleh berbangga. Ya, kalau Anda baca buku saya yang terbaru dari Gestapo ke Reformasi, saya menceritakan di situ bagaimana saya sudah mengusulkan Angkatan Udara jadi Panglima ketika Ibu Mega jadi Presiden. Saya kebetulan diundang beliau dan saya mengusulkan itu, tapi belum jalan. Ya. Lalu ketika Pak SBY jadi Presiden, saya ketemu di istana. Itu waktu itulah saya diberitahu akan jadi Dubes. Saya tanya mengenai siapa yang akan jadi Panglima. Sebelumnya saya sudah bilang pada beliau, angkat KSAU. Mengapa? Ada luka lama antara Angkatan Udara dengan Angkatan Darat. Everybody knows that. Sampaikan Panglima Kepala Staf Angkatan Udara, Panglima Angkatan Udara waktu itu namanya Panglima Omar Dhani, kan dihukum mati
cuman tidak dilaksanakan hukuman mati itu. Ada luka yang lama yang tidak boleh kita terus-teruskan. Dan itu harus menjadi pertimbangan utama. Persis. Saya bilang kepada Pak SBY waktu itu, kita tidak boleh membiarkan luka lama ini terus-menerus diderita oleh adik-adik kita para perwira TNI. Let us cut it off. Nah, maka apakah itu akan menyelesaikan artinya ketika Panglima bergiliran itu? iya, artinya kan ada perasaan kita dianggap juga. Oke. Kalau dia nggak diangkat jadi Panglima, sementara angkatan lain dapat kesempatan lebih banyak, maka itu kan ada perasaan, wah kita nggak dianggap. Nah itu yang tercermin di dalam pernyataan Capi Hakim itu. Oke. Nah artinya ini masih ada soal yang belum selesai, ya, yang harus diselesaikan dan itu diselesaikan dengan cara mengintegrasikan TNI secara komplit. Oke, supaya luka lama artinya, itu jangan terus membayangi mereka. Artinya kalau kita bicara konsolidasi, integrasi inilah sebetulnya menjadi sangat penting ya. Oke, Bang Martin, tanggapannya? Jadi memang soal prajurit ini sangat penting menjadi perhatian Panglima. Saya lihat soal kesejahteraan itu sangat menentukan bagaimana disiplin dan konsolidasi. Tapi apa korelasinya antara kesejahteraan dengan Panglima, pemilihan Panglima ini? Nah, Panglima itu harus berani keras untuk memperjuangkan kesejahteraan prajurit. Misalnya remunerasi. Remunerasi ini kan baru sekitar 3 bulan. Di antara 3 matra ini, Kasau, Kasal, dan Kasat, mana yang paling berani memperjuangkan itu? Saya kira semuanya orang yang berani. Artinya masalah kesejahteraan tidak menjadi masalah kan? Ya. Tetapi bagi prajurit, Prof, Panglima itu adalah orang yang berani untuk membela mereka, gitu. Prof, memang matra-matra ini ya. Tapi bagi prajurit ini yang penting siapapun itu, tapi bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu ada remunerasi. Remunerasi itu baru 30% yang diperoleh oleh prajurit TNI. Itu harus berani seorang Panglima memperjuangkan meningkatkan itu. Nah, salah satu yang lain lagi yang kita harapkan, Panglima TNI orang yang berani bicara, lantang bicara. Sebab di negara ini sekarang orang mencari siapa orang yang didengar bicaranya. Mencari orang yang bisa didengar bicaranya susah sekarang. Nah, Panglima TNI dalam kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dia harus berani bicara. Misalnya kalau dia lihat kesenjangan antara kaya dan miskin makin jauh, dia harus berani mengatakan kepentingan bangsa itu tidak boleh. Kalau korupsi makin meluas di negara, Panglima TNI harus berani bicara. Tapi di situ dia harus bisa bedakan, jangan Panglima TNI terlibat politik praktis. Bagaimana membedakan statement dia, pernyataan dia bukan politik praktis, tetapi adalah perjuangan kepentingan bangsa, itu diperlukan bagi seorang Panglima TNI. Pak Muldoko sudah mengatakan itu sebetulnya, politik praktis itu haram sebetulnya bagi TNI. Karena TNI ini adalah pejuang, bukan seperti tentara Singapura, tentara di Brunei, tentara Australia, tapi tentara yang lahir dari rakyat. Maka salah satu, Prof, jarang kita cari sekarang siapa orang yang bicara di negara ini yang didengar bicaranya. Begini Pak, kita harus berhati-hati menggalakkan, encourage tentara untuk bicara tentang hal-hal kenegaraan. Sebab sulit nanti membedakan mana yang sifatnya umum, mana yang sifatnya politik. Anda anggota DPR, sebagian besar, saya minta maaf nih, sebagian besar yang Anda harapkan dari tentara itu adalah pekerjaan DPR. So you people should speak up. Jangan suruh tentara ngomong soal-soal yang nggak beres di negara ini. Yang harus kita tuntut dari tentara, mereka menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan, supaya dia menjadi penggentar agar tidak ada negara lain yang mau mencoba-coba kita. Nah, untuk sampai pada tingkat itu adalah tugas kita, terutama DPR, untuk memperjuangkan agar tentara itu mendapat dana yang cukup bagi kesejahteraan. Kemarin udah ada itu ya, persetujuan ya, bahwa untuk beberapa pos nanti yang cuma 50.000 sebulan itu jadi 1 juta. Itu Babinsa selama ini kan hanya dapat 50.000 per bulan. Jadi kita Komisi 1 kemarin dalam rapat dengan Pangap mendukung usul Pangap agar 1 juta lah. Tapi kita harapkan 1 juta ini betul-betul sampai kepada Babinsa itu. Nah itu tugasnya DPR untuk mengawasi dan mengusulkan. Jadi maksud saya tuh begini, yang mengurusi politik itu adalah orang yang dipilih rakyat, anggota DPR,
dan presiden. Itu namanya elected politician. Oke. Nah, tentara itu jangan disuruh ngurusin itu. Tentara konsentrasi membangun tentara kita. Ya, nah untuk itu tadi seperti yang Anda katakan kesejahteraannya. Nah, siapa yang harus memperbaiki kesejahteraan tentara? Ya, adalah elected politician. DPR harus bicara. Dan pemerintah. Dan pemerintah. Oke, Prof. Gitu. Kita jeda sebentar. Bang Martin, kita jeda sebentar. Kita akan sambung di segmen berikut.